Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir masih di surah An-Nisa, yaitu kita awali dengan ayat yang ke-166 sebagaimana yang sudah dibacakan tadi oleh guru kita Tunku Juwarsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafaa billahi syahida. Jadi tunggu sekalian, sebab-sebab turun ayat ini, wa nuzila lima su'ila Yahudi anna an-nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam fa angkaru. Jadi turun ayat ini manakala ditanya oleh orang-orang Yahudi daripada nubuahnya Nabi, daripada kenabiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa angkaruhu, maka mereka mengingkarinya. Mereka mengingkari akan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu menjadi saksi, menjelaskan akan kenabian engkau. Dengan apa Allah menjadi saksi tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bima anzala ilaika, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, minal Qur'ani, daripada Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu merupakan mukjizat yang paling besar. Jadi di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling besar. Sehingga sampai hari ini kita bisa menikmati akan mukjizat Nabi itu, yaitu Al-Qur'anul Karim yang 6.666 ayat. Anzalahu bi'ilmihi, di mana Allah menurunkan akan Al-Qur'an itu bi'ilmihi, dengan ilmunya Allah. Aliman bihi, Allah mengetahui dengannya. Aw wa fi ilmuhu, atau di dalamnya Al-Qur'an itu terkandung semua ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu yashhadun, di mana para malaikat itu juga menjadi saksi mereka itu untukmu pula, wahai Muhammad. Jadi di samping Allah, para malaikat juga menjadi saksi tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan Al-Qur'an sebagai mukjizatnya. Wa kafaa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi di atas yang demikian itu. Jadi semua saksi-saksi, Allah merupakan saksi yang paling besar kepada semua kejadian yang terjadi di atas permukaan bumi ini, termasuk yang terjadi di atas diri pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Bahwa sungguh orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan menghalangi oleh mereka itu akan manusia daripada jalan Allah. Ketika mereka ingkar kepada Allah, ketika mereka juga ingkar kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wasaddu an sabilillah, mereka juga menghalangi manusia daripada jalan Allah, melarang, mencegah, mencegah orang-orang untuk berbuat baik. Artinya apa? Dinil Islami bikatmihim, artinya mencegah manusia daripada jalan agama Islam. Dengan apa mereka mencegahnya? Bikatmihim, dengan sebab mereka bersembunyi, menyembunyikan akan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum Yahudiyu, mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Yaitu sifat-sifat Nabi ada di dalam kitab Taurat. Ya, sudah ada dalam kitab Taurat akan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sembunyikan, maknanya mereka tidak menyampaikan kepada masyarakat pada waktu itu. Ya, jadi yang pertama tadi mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, mereka menghalangi manusia. Kemudian juga mereka menyembunyikan akan sifat-sifat Nabi yang ada dalam kitab Taurat. Apa kata Allah? Qad dhallu dhalalan ba'ida. Mereka itu sungguh sesat. Dhalalan ba'ida, akan sesat yang sangat jauh. Artinya jauh mereka itu daripada kebenaran, ya. Jadi mereka sangat-sangat sesat. Jadi makanya saya sering menyampaikan ayat ini. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani selalu berupaya apa? Untuk membelikan fakta ini. Ya. Walan tardangkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Belum senang orang Yahudi dan orang Nasrani sehingga kita mengikuti akan cara-cara mereka. Jadi ketika kita umat Islam mengikuti cara-cara mereka, cara berpakaian mereka, cara makan mereka, cara ekonomi mereka, cara dagang mereka dan sebagainya, itu mereka sangat-sangat senang. Tapi sampai hari ini keinginan mereka juga belum kesampaian, karena Allah masih membantu kita sebagai hambanya umat Nabi Muhammad SAW. Innal ladzina kafaru wa zalamu, bahwa sungguh orang-orang yang kafir itu artinya orang-orang yang ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala, wa zalamu, dan mereka berbuat zalim akan nabinya. Dengan apa kezaliman mereka, Bapak Ibu sekalian? Bikitmani na'tihi, dengan sebab mereka menyembunyikan akan sifat-sifat Nabi. Ini malah bukan Yahudi bodoh nih. Ini Yahudi intelektual, para tokoh, para ulama mereka yang mampu membaca kitab Taurat dan Injil. Ketika mereka membaca tentang sifat-sifat Nabi, mereka sembunyikan, ya. Tapi di belakang apa kata Allah? Orang-orang yang rasih betul, rasih dalam dengan ilmunya, mereka juga beriman kepada Nabi Muhammad seperti Abdullah bin Salam, walaupun mereka itu sangat-sangat sedikit. Tapi kebanyakan daripada mereka apa? Wa zalamu, mereka zalim, yaitu menyembunyikan akan sifat-sifat Nabi. Apa kata Allah? Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa. Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Jadi untuk selamanya mereka itu tidak mendapat ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun tidak memberikan hidayah kepada mereka. Ya, tidak mendapat petunjuk kepada mereka untuk jalan kebaikan. Illa tariqa jahannama, kecuali mereka akan mendapat jalan ke neraka jahanam. Ya, jadi jalan mereka adalah tariqa jahannama, mereka menuju kepada jalan jahanam. Artinya at-tariqul muwaddi ilaiha,
satu jalan yang dengan jalan itu mereka sampai kepada neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka pun kekal di dalamnya. Jadi setelah masuk neraka jahanam bukan cuma masuk, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Iza dakhaluha, apabila mereka masuk dalamnya, abadan, selama-lamanya. Jadi diulangi lagi. Setelah dikatakan khalidina fiha abada. Padahal kalau kita lihat khalidi namanya kekal, abada juga maknanya kekal. Ini takkid. Betul-betul mereka tidak akan lepas daripada neraka jahanam. Wa kana zalika 'ala Allah yasira, dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah sekali ya untuk memasukkan mereka orang-orang yang zalim itu ke dalam neraka jahanam. Hinaan, mereka sangat hina di sana. Namun apa kata Allah pada ayat berikutnya, Bapak Ibu sekalian? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Siapa manusia yang dimasukkan di sini? Yaitu ahli Makkah, orang Makkah. Ketika Allah berfirman dengan ya ayyuhan nas, ini tidak cuma kepada orang beriman. Jadi bisa kepada orang yang belum beriman. Makanya ayat ini dikatakan dengan ayat Makkiyah. Jadi yang membedakan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah diantaranya adalah kalau ayat Makkiyah biasa dipanggil dengan ya ayyuhan nas, kalau ayat Madaniyah dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena ketika ayat turun di Mekah, kebanyakan orang belum beriman, manusia pada umumnya. Tapi ketika ayat turun di Madinah, ini mayoritas orang sudah beriman kepada Allah dan Rasul. Makanya di sana Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam misalnya, diwajibkan kepadamu berpuasa. Tapi ini Allah panggil dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia, maksudnya ahli Mekah. Qad ja'akum rusulu bil haqqi mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu akan rasul, yaitu Nabi Muhammad. Dengan apa datangnya? Bil haqqi bir rabbikum, dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Ya, ini kata Allah kepada orang Makkah, hai ahli Makkah, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yaitu Nabi Muhammad, bil haqqi mir rabbikum, dengan membawa satu kebenaran, yang kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Dari itu fa'aminu, maka berimanlah kamu, khairal lakum mimma antum fihi, di mana beriman itu lebih baik bagimu dari apa yang ada kamu selama ini. Di mana selama ini kalian menyembah Lata, Uzza, orang-orang Majusi menyembah berhala, ya. Ada yang menyembah sesama manusia dan lain sebagainya. Kemusyrikan selama ini. Jadi mimma antum fihi, apa yang selama ini kalian, fa'aminu khairal lakum, ketika kalian beriman itu lebih baik bagimu. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Namun demikian wahai ahli Mekah, dan jika kamu tetap ingkar, kamu tetap kafir, kamu tetap menentang Allah, menentang Rasul, walau Rasul itu sudah datang kepadamu dengan berbagai macam mukjizat. Di samping daripada mukjizat Al-Quran juga ada mukjizat-mukjizat yang lain yang kalian saksikan selama itu. Apa kata Allah? Fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Maka bahwa sungguh bagi Allah itu apa yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Walau kalian hari ini ingkar kepada Allah, ingkar kepada Muhammad, namun kalian harus tahu dunia dan seisinya milik Allah.
langit dan seisinya milik Allah. Hari ini kalian ingkar, terserah kepada kalian. Yang namun tahu ini semua milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Malikan wa khalqan wa abidan. Ya. Jadi semuanya Allah memilikinya. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah itu maha mengetahui dengan ciptaannya, lagi maha bijaksana pada segala perbuatannya. Allah sangat tahu semua ini, dan Allah sangat hakim, yaitu Allah sangat bijaksana. Maka sekarang beriman atau Anda kafir, beriman atau Anda tak beriman, ini kembali kepada pribadi kalian masing-masing. Yang jelas Allah sudah menurunkan akan Rasulnya kepada kalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, pada ayat sebelumnya, ayat sebelumnya, apa kata Allah? Rusulam mubasyirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Apa tugas rasul-rasul itu? Mulai daripada Nabi Adam hingga Nabi Isa terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa tugas mereka semua? Mubasyirina wa mundirin, yaitu membawa kabar gembira dan membawa kabar takut. Apa kabar gembira Bapak Ibu sekalian? Bisawabi man amana, yaitu dengan mendapat pahala bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh mendapat pahala, yaitu masuk surga kekal di dalamnya. Disampaikan oleh para nabi, semua nabi-nabi dan semua rasul-rasul. Wa mundirin, juga menyampaikan kabar takut. Apa kabar takut itu? Bil iqabi, dengan iqab, dengan siksaan. Mangkafara, orang-orang yang mengingkari akan kerasulan para nabi-nabi itu, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Allah untuk mengutuskan rasul-rasul itu? Yang tugas rasul-rasul itu mubasyirina wa mundirin, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, supaya bahwa tidak ada bagi manusia itu hujjah untuk membantah Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat, ya Allah, kami tidak sholat, kami tidak puasa, kami tidak zakat, bahkan kami tidak bersyahadat. Kenapa tidak? Karena kepada kami tidak ada utusan, kepada kami tidak ada rasul, kepada kami tidak ada nabi. Tidak bisa kita berhujjah. Kenapa? Karena semuanya sudah diutuskan kepada kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika para nabi itu wafat, termasuk Nabi Muhammad juga wafat, dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in yang mengikuti sahabat, oleh tabi'in yang mengikuti tabi'in, ulama mutakaddimin, ulama mutakhirin, dan ulama-ulama yang muktabar. Sampai hari ini di kalangan kita ada orang yang menyampaikan pesan-pesan moral, pesan-pesan benar. Makanya muslimin sekalian, li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, manusia tidak bisa mendebat dengan Allah Subhanahu wa taala ba'da rusuli, sesudah Allah mengutuskan akan rasul-rasul itu. Wa kana Allahu azizan hakima, adalah Allah itu maha tinggi pada kekuasaannya, lagi juga maha bijaksana. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya banyak ayat Allah Subhanahu wa taala di mana kita tidak bisa mendebat dengan Allah ketika Allah sudah mengirim kepada kita rasul-rasulnya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika tadi orang-orang Mekah ada yang ingkar dengan nabinya, bahkan ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Hai, walaupun Anda mengingkarinya, namun kalian, langit dan bumi milikku. Aku yang menguasai semuanya itu."
Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Ini Allah turunkan ayat ini kepada penginjil, ya, kepada penginjil. Jadi ahli kitab sini Allah bukan Yahudi, bukan ahli kitab Taurat, tapi ahli kitab Injil, atau dikatakan kepada penginjil. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab Injil, la taghlu fi dinikum, jangan kamu berlebihan pada agamamu. Ya, jangan berlebihan pada agamamu. Apa maknanya? Tatazawwajul haq, jangan kamu melampaui batas di dalam beragama dengan Injil itu. Apa makna jangan kamu melampaui dalam beragama? Wala taqulu 'alallahi ilal haq, dan jangan kamu katakan di atas Allah kecuali perkataan yang benar. Apa perkataan yang benar, Bapak Ibu sekalian? Min tanzilihi anisyirki wal walad, daripada bersihnya Allah daripada kesyirikan dan daripada anak. Kenapa? Karena mereka mengatakan Tuhan beranak, yaitu Nabi Isa. Padahal Allah mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, dianya Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat meminta. Semua permintaan kita hanya kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama dengan siapapun Allah Subhanahu wa taala itu. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi la taghlu fi dinikum, jangan kamu berlebihan pada agamamu sehingga kamu katakan Isa anak Tuhan, Maryam ibunya Tuhan, Allah ayahnya Tuhan, ya. Jangan seperti itu. Innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih, yaitu Isa adalah anak Maryam, itu Rasulullah. Jadi Isa itu bukan Tuhan. Isa itu utusan Allah, sama dengan nabi-nabi yang lain, sama juga dengan Nabi Muhammad SAW tentang utusannya. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah. Apa maksud kalimatnya Allah? Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Jadi Nabi Isa, Allah katakan kun, itu maksudnya kalimatnya Allah. Kun fayakun, maka jadi ia. Alqaha ila Maryama, Allah sampaikan Isa itu kepada Maryam. Waruhu, dan ditiupkan. Artinya Allah perintah kepada malaikat Jibril untuk meniup Isa di dalam rahimnya Siti Maryam. Ya, minhu, daripadanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi Isa bersih. Ketika ada orang-orang yang mendebat, kenapa bisa ada Nabi Isa itu tidak punya bapak, cuma punya ibu? Itu kan kecil pada Allah. Adam tidak punya bapak dan tidak punya ibu, bisa ada. Masa ya Isa itu cuma tidak punya ayah, dia punya ibu? Ya kan? Dia mengatakan Isa itu sama dengan Adam. Di mana sama dengan Adam? Isa tidak punya ayah, namun punya ibu. Tapi Adam tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Jadi makanya apa namanya tadi? Innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu. Sesungguhnya Al-Masih Isa anak Maryam itu Rasulullah dan kalimatnya Allah. Alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Allah campakkan kepada Maryam dan ruh. Artinya Allah perintahkan tiup roh kepada Jibril di dalam rahimnya Siti Maryam. Walaisa kama za'amtum, dan tidak ada sebagaimana yang kamu dakwa. Apa dakwah mereka penginjil, Bapak Ibu sekalian? Annahu ibnullah, bahwa semua Isa itu anak Allah. Ini dakwanya penginjil, ya.
Au ilahan ma'ah, atau Tuhan bersama. Au salisun salasah, atau 3. Ya, dakwah mereka demikian. Jadi semua dakwah-dakwah mereka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya Allah. Siapa itu? Beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi Isa. Ya. Wala taqulu salasatan, ya. Dan jangan kamu katakan Tuhan itu 3. Siapa 3? Allah, Isa, dan ibunya. Allah Tuhan Bapa, Isa Tuhan Anak, Maryam sebagai Tuhan Ibu. Jangan kamu katakan itu. Intahu, Nabi Isa itu bersih daripada demikian. Berhentilah kamu daripada demikian. Khairal lakum, itu lebih baik bagimu. Ketika kalian berhenti mengatakan Allah Tuhan Bapa, Isa Tuhan Anak, Maryam Tuhan Ibu, khairal lakum, Anda lebih baik daripada itu. Innamallahu ilahun wahidun, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang satu. Ya, innamallahu ilahun wahid, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang satu. Subhanahu, maha suci Allah daripada apa? Ayyakuna lahu waladun, daripada bahwa ada baginya Allah itu anak. Ya, subhanahu ayyakuna lahu waladun, maha suci. Apa makna maha suci Bapak Ibu sekalian? Bersih. Bersih Allah Ta'ala bahwa kita katakan dia punya anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik bagi Allah apa yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Jadi semua kita ini bukan anak Allah, tapi semua kita adalah ciptaan Allah. Ya. Semua kita manusia, kemudian binatang, kemudian juga tumbuh-tumbuhan, alam semesta, semuanya ciptaan Allah, bukan anak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan subhanahu ayyakuna lahu walad. Wa kafa billahi wakila, dan cukup dengan Allah sebagai penolong, ya, yang mensaksikan dengan itu. Saya rasa demikian, barangkali ada waktu sebentar lagi.